Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu menyelesaikan tugas analisis kasus sebagai pemenuhan tugas mata kuliah profesi keguruan yang diampuh oleh Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena telah memberikan kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang menjadi anugerah bagi umat seluruh alam. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah profesi keguruan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rahmiani akan mempresentasikan analisis kasus yang berjudul Viral Guru Tampar Murid FSGI Langgar Etika dan Terancam Pidana. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan kronologi kasus yang saya bawakan. Kekerasan pada lingkungan sekolah adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dan penganiayaan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia ini bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba. Video seorang guru di salah satu daerah yang menampar muridnya viral di media sosial. Tindakan itu disayangkan organisasi profesi guru, Federasi Serikat Guru Indonesia atau disingkat FSGI. Pertama, kami atas nama organisasi profesi FSGI prihatin dengan kejadian itu, karena ada seorang guru yang berperilaku kekerasan di depan siswa, kata Sekjen FSGI saat dihubungi, Jumat 20 April 2018. Dari video, tampak tamparan yang diberikan guru tersebut cukup keras. Sekjen FSGI mengatakan tindakan kekerasan fisik semacam itu dapat membuat murid cedera. Beliau mengatakan, meski tindakan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan siswa, tindakan kekerasan tak pernah dibenarkan dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya teori-teori mendukung terkait kasus yang saya bawakan. Teori yang saya angkat yang pertama adalah tanggung jawab guru, dan kedua adalah etika profesi keguruan. Nah, yang akan saya jelaskan pertama adalah tanggung jawab guru. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab profesional antara lain. Yang pertama, tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pembelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, tanggung jawab profesi pendidikan. Tanggung jawab profesi atau pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga pendidik, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab moral dan spiritual diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang berlakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral.
Nah, hal inilah yang paling penting untuk dimiliki seorang guru agar tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan. Nah, yang kelima adalah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Nah, guru harus mengelola dirinya agar tidak menjadi contoh yang buruk bagi peserta didik. Nah, materi kedua adalah etika profesi keguruan. Bagian A, perkembangan diri menuju guru profesional. Nah, faktor-faktor yang menjadi penghambat Faktor-faktor yang menjadi penghambat rendahnya profesionalisme guru adalah yang pertama, kondisi pendidikan nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju, baik institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua, guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan hati nuraninya, karena ia paham bagaimana harus menjalankan profesinya, namun karena tidak sesuai dengan kehendak pemberi petunjuk atau komando, maka cara-cara para guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang ketiga, profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendahnya gaji. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerja seorang guru. Nah, bisa saja karena gaji rendah, guru tersebut melakukan kekerasan karena merasa tidak adil dengan kerja kerasnya selama ini dengan gajinya yang sedikit. Mungkin tidak setimpal, jadi guru tersebut stres sehingga melakukan kekerasan terhadap murid. Nah, yang keempat adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk guru kurang. Selanjutnya, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta, sehingga pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Nah, yang terakhir, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri, karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Jadi pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada guru agar guru lebih termotivasi dalam memperbaiki diri guna untuk mengajar murid-muridnya. Nah, bagian B, profesionalisasi dan etika profesi guru. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualitas atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai kemampuan dasar yang disebut kompetensi. Nah, menurut Sujana tahun 1998, kompetensi tersebut terdiri dari 3 bidang, yaitu yang pertama, kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual dimiliki oleh guru. Kedua, kompetensi bidang sikap,
Artinya, kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Yang ketiga adalah kompetensi perilaku atau performance. Artinya, kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dan berperilaku. Nah, selanjutnya kode etik profesi keguruan. Kode etik merupakan pernyataan-pernyataan yang berisi pernyataan tindakan yang harus dilakukan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan layanan. Maka yang dapat dikatakan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Nah, adapun tujuan kode etik adalah secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi guru. Nah, jika guru menjunjung tinggi martabat keprofesiannya, maka guru tersebut tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti menampar murid, karena itu akan menjatuhkan martabat seorang guru. Nah, yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, kesejahteraan mencakup lahir atau material maupun spiritual, emosional, dan mental. Ketiga, pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi. Kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, estimasi solusi. Solusi yang dapat saya berikan terkait kasus yang saya angkat adalah yang pertama, kepala sekolah harus memanggil guru tersebut dan menjadi mediator bersama orang tua murid untuk berdamai. Ketika hal itu sudah dilakukan, kepala sekolah harus meminta maaf kepada masyarakat dan melaporkan kejadian kepada Dinas Pendidikan. Nah, yang kedua, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, mengenai etika profesi seorang guru, bahwa seorang guru itu harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap profesinya. Dari contoh kasus di atas dapat dikatakan bahwa profesionalitas seorang guru perlu diperhatikan. Terkadang juga masalah ekonomi yang mendorong guru-guru khususnya di luar daerah ibu kota untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika profesi keguruan dan idealisme dari pendidikan. Jadi diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan lagi kesejahteraan perekonomian bagi guru agar hal-hal yang mampu mendorong untuk melakukan pelanggaran etika tidak terjadi lagi. Selain daripada itu, faktor kontrol dan monitoring dari pemerintah juga berperan dalam kasus pelanggaran ini. Pemerintah belum memiliki sistem yang terpadu dalam melakukan controlling antara pusat dan daerah untuk mengawasi kinerja dan proses kerja para guru dan pihak yang terlibat dalam institusi pendidikan yang ada. Dengan celah yang ada ini memberi kesempatan besar bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran dan kecurangan, baik ini pelanggaran hukum maupun etika. Nah, itulah presentasi analisis kasus dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.